Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis bed atau analisis jalur. Langsung saja ke latihan soal. Oke, di sini saya memiliki tentang data tentang ini kotak gitu, data kotak. Nah, datanya itu ada 5 variabel ya. Ada kualitas, harga, layanan, kepuasan, dan loyalitas. Itu. Nah, sini kan kita akan melakukan regresi melakukan analisis jalur. Analisis jalur sendiri itu merupakan pengembangan atau ya pengembangan dari analisis regresi berganda gitu. Oke, untuk langkah awalnya di sini saya melakukan pemodelan awal gitu. Jadi melakukan regresi umum gitu, regresi biasa gitu dengan variabel dependennya yaitu loyalitas dan variabel independennya yaitu kualitas, harga, layanan, dan kepuasan. Oke, nah ini didapatkan bahwa pelukannya ini ya teman-teman. Untuk interceptnya itu min 2,64, untuk kualitasnya 0,01, harganya 0,31 sampai kepuasan 0,8. Tuh. Setelah melakukan peregresian, di sini saya melakukan uji asumsi klasik, yaitu ada 5. Tuh. Yang pertama, uji linearitas, normalitas, non-multikoloritas, homoskinesis, dan autokorelasi. Untuk analisis sendiri, asumsi yang diperlukan sebenarnya hanya linearitas. Nah, di sini berhubung analisis merupakan bentuk lanjutan dari analisis regresi, maka saya kira perlu juga untuk melakukan uji asumsi klasik lainnya gitu. Ya, teh. Nah, untuk uji lintas didapatkan p-value-nya 0,663. Nah, ini dapat diartikan bahwa untuk model regresi awal, regresi yang umum tadi itu memenuhi asumsi lintas karena lebih dari 0,05. Untuk uji normalitasnya juga melebihi karena dapatkan p-value 0,5245249, yaitu yang lebih dari 0,05. Jadi untuk model tersebut merupakan berdistribusi normal. Itu. Lanjutkan dengan uji non multikolitas dan didapatkan variabel independennya yaitu kualitas, harga, dan kepuasan tidak memiliki nilai toleran kurang dari 0,1 dan VF lebih dari 10. Jadi tidak ada masalah multikolitas. Untuk uji BP tesnya, untuk apa homoskedastisitasnya dapatkan p-value sebesar 0,1277. Dan lagi-lagi p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga tidak ada masalah kehomogenan. Jadi galatnya menyebar secara homogen. Dan uji terakhir yaitu uji non autokorelasi didapatkan nilai p-value 0,7908. Lebih dari 0,5, jadi tidak ada masalah autokorelasi di model awal. Setelah kita melakukan modelan di awal dan uji asumsi di awal, ini kita melakukan spesifikasi model. Gitu. Jadi kita bagi modelnya dua, yaitu model pertama yaitu variabel kepuasan itu sebagai variabel dependen, loyalitas ke, dan kualitas, harga, dan layanan sebagai variabel independen.
Didapatkan bersama regresi seperti ini ya teman-teman. Ini setelah kita cari variabel, setelah kita melakukan regresi model satu, kita harus mencari ini koefisien jalurnya. Didapatkan koefisien jalur seperti ini. Ini nanti masuk di plot. Dan nanti plotnya seperti ini. Tapi nanti secara keseluruhan teman-teman. Itu setelah jadi koefisien jalur menentukan model satu. Error model satu dapat error sebesar ini 0,7282. Dan sama seperti uh, regresi yang tadi teman-teman ya. Ini dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi yang klasiknya sama, cuma untuk yang diuji itu pakai model satu. Itu kita satu untuk linearitasnya terpenuhi, normalitasnya juga terpenuhi, untuk multikolinearitasnya juga terpenuhi. Lanjut ke homoskedastisitaasnya juga terpenuhi. Dan terakhir DWT juga terpenuhi. Jadi untuk model satu tidak ada masalah asumsi. Jadi asumsinya terpenuhi semua. Jadi kita nyaman. Selanjutnya kita melakukan spesifikasi model kedua. Itu model kedua yaitu kualitas sebagai variabel dependent, kualitas harga layanan dan kepuasan sebagai variabel independen. Didapatkan ini model 2 seperti ini teman. Intercept, kualitas, estimasinya seperti ini. Lalu ini juga ada R square dan adjusted R square. Setelah melakukan spesifikasi model, kita juga bisa melakukan uji 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 hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Ini nanti di model 1 juga dilakukan uji F, uji T juga seharusnya gitu. Nah, kita ulang ke model 1, mana model 1? Ini. Nah, untuk model 1. Nah, ini kan untuk UJF-nya. UJF-nya p-value 0,000782. Ya, ini kan menandakan bahwa p-value kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi ada pengaruh. Ya, sebentar. Oke, aku lanjut. Oke, jadi dari p-value 0,000728 ini kurang dari alfa sehingga eh, H, H0-nya ditolak. H0 ditolak sehingga hasil diterima sehingga dapat disebut bahwa eh, terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara variabel independen yaitu kualitas harga layanan terhadap variabel dependen yaitu kepuasan gitu. Oke. Nah, untuk uji itu sendiri kita bandingin satu-satu. Nah, untuk yang pertama kualitas. Kualitas ini kan value-nya yaitu 0,0395. Nah, ini kan kurang dari alfa ya, kurang dari alfa. Sehingga H0 ditolak juga. Sehingga dapat sebut tidak ada pengaruh. Oh, ada pengaruh. Ada pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Gitu. Untuk variabel kedua yaitu harga value-nya 0,5343 ini lebih dari alfa sehingga ada H0 yang diterima. 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dapat pengaruh antara harga dengan
dengan kepuasan. Dilanjutkan dengan layanan yaitu 0,0544 ini lebih dari alfa, maka layanan tidak terpengaruh juga. Gitu. Gitu. Nah, ini untuk model 1 ya. Untuk model 2 lanjut kembali ke model 1, ke model 2. Model 2 tadi untuk PVU-nya itu 8,4143 kalau sebelum 49. Ini kan jauh lebih kecil, jauh banget dari 0,05 sehingga uh, H0 ditolak. Jika 0 tolak sehingga dapat disimpulkan bahwa uh, terdapat pengaruh gitu, terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu kualitas harga layanan kepuasan terhadap loyalitas gitu. Tuh, jika lihat dari T hit TL p-value-nya yaitu untuk kualitas itu lebih dari alfa sehingga H0 terima berarti tidak terpengaruh. Untuk harga ini kurang dari alfa sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk layanan kepuasan sendiri juga tidak terpengaruh dan kepuasan itu ada pengaruh terhadap keloyalitasan pelanggan gitu. Setelah menguji hipotesis, kita mencari atau menampilkan koefisien jalur modelnya, jalur model 2-nya, dan dapatkan koefisien jalur sebesar seperti ini. Ini nanti kuningnya buat dimasukkan ke jalurnya gitu, ke pengaruh-pengaruhnya gitu. Untuk errornya didapatkan error seperti ini, seperti ini. Oke, sama seperti sebelumnya kita melakukan uji asumsi klasik pada model kedua. Nah, untuk uji linearitasnya dapatkan p-value 0,663. Ini lebih dari alfa sehingga tidak ada masalah korelasi. Tidak ada masalah linearitas pada model. Untuk sebenarnya juga sama, tidak ada masalah untuk normalitas. Untuk multicolor juga sama, tidak ada masalah. Bipedal juga tidak ada masalah. Maupun atau korelasi juga tidak ada masalah. Itu. Nah, setelah uh, melakukan apa ini pemodelan di awal, nah ini masukkan listpad. Nah, kita skip dulu yang ini ya. Nah, yang pertama kita harus mendefinisikan model apa jalur yang akan digunakan gitu. Nah, di sini saya menggunakan ini. Karena ini model pertama kan ini, model pertama, model kedua. Sebenarnya cukup dua model ini saya juga sudah cukup, tidak perlu ini saya hapus. Nah, kita run untuk modelnya, kita disimpan pemodelan ini. Dan untuk fitnya kita menghitung estimasi pemodelan itu dengan dengan apa? Dan sintaks seperti ini ya. Ini buat model kita mengacu pada model yang itu didefinisikan di awal. Datanya sudah data awal juga. Run summary. Nah ini kan summary. Nah ini apa ya? Summary tadi rangkuman dari oh, perhitungan analisis baiknya gitu teman. Tuh. Ini seperti apa regresi tadi ini sebenarnya ini kepuasan sebagai apa? Sebagai variabel dependent ada sebagai dependent juga gitu. Gitu. Nah, ini juga ada square. Ini berarti untuk yang model pertama S square-nya itu 0,47. Untuk model kedua itu S square-nya 0,81. Gitu. Setelah melakukan fit atau estimasi, itu kita bisa menggambarkan ke sini. Ke model yang pertama kita M-nya, layout-nya. Jadi kita kita bikin layout-nya dulu. Layout-nya seperti ini. Itu jadi untuk kolom pertama itu ada kualitas, harga dan layanan. Untuk kolom kedua ada kepuasan dan ke kolom keempat loyalitas gitu.
dan didapatkan, nah didapatkan eh, apa ini? Plot seperti ini teman-teman. Nah, untuk angka-angka ini merupakan variabel apa ini koefisien jalurnya gitu. Ya bisa lihat sebentar aku run dulu. Untuk koefisien jalur pertama, nah, untuk jalur dua. Nah, untuk koefisien jalur pertama tadi kan antara kualitas dengan kepuasan ya. Misalnya variabel y-nya itu dependennya itu kepuasan. Itu. Nah, ini 0,43 berarti kan 0,13 ini min 0,097 ya sama. Jadi ini jadi koefisien jalurnya tadi digunakan untuk memasukkan di model. Nah, dari sini dari model ini kita bisa lihat teman-teman itu mana mana faktor yang paling berpengaruh gitu. Lihat ini. Ini kualitas ke loyalitas gitu. Variabel pengaruh langsungnya sebesar 0,026. Sedangkan kalau melewati kualitas, melewati kepuasan, pengaruh tak langsung melewati kepuasan, itu dapatkan 0,413 dikali 0,832. Nah, itu sebesar berapa itu? Maksudnya ya, tuh. Terus ini, nah dari gambar ini kita bisa lihat bahwa faktor yang paling berpengaruh yaitu antar kepuasan ke loyalitas. Nah, ini 0,032. Tuh. Yang kedua itu antar apa kualitas ke loyalitas karena variabel totalnya yaitu sebesar sebentar itu sebesar berapa teman sih lupa bentar. Sebesar variabel apa langsungnya itu 0,026 dan variabel tak langsungnya itu 0,343616. Jadi mungkin cukup sekian ya teman untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.